Apa yang Anda pikirkan sebelum tidur itu sangat mempengaruhi kualitas hidup Anda, sangat mempengaruhi pertumbuhan spiritual Anda. Kalau mau tidur yang dipikirin cicilan, utang, besok bayar dari mana lagi, jatuh tempo sebentar lagi, atau kesalahan masa lalu, penyesalan, atau kekhawatiran, kecemasan, berarti pertumbuhan spiritual Anda tidak baik. Itu artinya Anda sedang memupuk sebuah penyakit psikis. Gitu. Happy hoki, makin happy, makin hoki. Yang kita perlukan sebelum tidur sering menyampaikan higher self datanglah. Sebelum tidur higher self itu tidak hanya sebelum tidur ya, sebenarnya sepanjang waktu. Kalau sebelum tidur nih teman-teman cek eh, di Ngaji Roso itu statement saya juga diperkuat sama sama Mas Oke ya. Semalam itu dia juga ngomong gitu loh. Usahakan sebelum tidur memikirkan hal-hal yang dimau gitu. Hal-hal yang dimau gitu. Jadi di videonya Mas Oke ada kok. Nah ini, lakukan ini sebelum tidur ya teman-teman lihat ya. Ini sama kayak ajaran saya itu. Di podcast-podcast saya sebelumnya juga sama. Kami nggak janjian, tapi itulah cara membangun kesadaran kaya. Itulah caranya untuk berada di mental kaya. Jadi sebelum tidur itu pikirkan kehidupan yang ingin dijalani. Kalau Anda sebelum tidur itu apa namanya mikirin yang negatif, siap-siap menerima, menarik peristiwa negatif. Jadi ini, tidur itu diibaratkan sebagai pertumbuhan spiritual. Dari pertumbuhan, sorry ya. Anak kecil kalau kurang tidur, pertumbuhannya kan terganggu. Jadi tidur itu salah satu simbolis dari pertumbuhan. Orang kalau kurang tidur, pertumbuhannya juga terhambat, regenerasi selnya juga terhambat, dan cenderung banyak penyakit. Gitu. Nah, tidur itu dalam spiritual juga menjadi proses pertumbuhan. Nah, apa yang Anda pikirkan sebelum tidur itu sangat mempengaruhi kualitas hidup Anda, sangat mempengaruhi pertumbuhan spiritual Anda. Kalau mau tidur yang dipikirin cicilan, utang, besok bayar dari mana lagi, jatuh tempo sebentar lagi, atau kesalahan masa lalu, penyesalan, atau kekhawatiran, kecemasan, berarti pertumbuhan spiritual Anda tidak baik. Itu artinya Anda sedang memupuk sebuah penyakit psikis. Gitu. Nah, makanya sebelum tidur, coba konsistenkan untuk memikirkan kehidupan yang ingin dijalani. Rumah yang saya tempati itu salah satu bagian dari pemikiran saya saat saya mau tidur. Gitu. Jadi saat saya mau tidur dulu, saya membayangkan rumah saya, kemudian apa namanya anak saya lagi main di bawah, saya nonton di atas di balkon gitu ya. Pada saat itu ya genteng bocor, ya beras mau habis, cicilan saya banyak gitu. Nggak punya kerjaan, bisnis nggak jelas, masih hanya sekedar jual-jual posting di Facebook gitu ya. Tapi setiap malam sebelum tidur saya konsisten memikirkan itu. Dan itulah yang hasil yang saya dapat di masa sekarang. Gitu. Jadi sebelum tidur konsistenkan ya. Ini teman-teman tinggal mau praktek atau enggak ya. Karena jangan sampai nanti masih merasa kurang informasi, masih merasa kok hidup gini-gini aja, tetapi beberapa hal-hal yang orang hebat lakukan teman-teman tidak melakukan itu. Ya sampai sekelas Mas Oke seperti itu, ternyata ya sederhana, beliau konsisten sebelum tidur memikirkan kehidupan yang ingin dijalani. Goals yang ingin dicapai apa, itu yang dipikirkan. Nah, bisa nggak teman-teman mulai malam ini sebelum tidur memikirkan kehidupan yang ingin dijalani. Jadi hati-hati karena sebelum tidur itu kan pikiran ngantuk, gelombang otak turun. Kalau mikirin yang jelek itu masuk bawah sadarnya lumayan dalam gitu. Ya, jadi jaga pikiran dan perasaan saat mau tidur. Kalau teman-teman bisa konsisten, lihat kehidupan yang terjadi, perubahannya seperti apa. Higher self bisa diartikan Tuhan? Bisa. Ya. Bisa diartikan Tuhan, karena higher self itu kan ruhnya. Ya.
Saat afirmasi karena satu hal lain, kadang kita tidak selalu bisa merasakan vibrasi power, kadang afirmasi cuma gambar rumah tanpa bisa merasakan kondisi yang kalau dalam kondisi ini apa yang dilakukan? Jadi kalau teman-teman afirmasi, sebenarnya pembahasan afirmasi nanti ada ruang khususnya ya. Nah, buat teman-teman saya kasih tahu, afirmasi itu yang terpenting libatkan 5 panca indera supaya bisa merasakan. Misalkan membayangkan rumah, indera itu kan ada 5, indera penglihatan, rumahnya kayak gimana, apa saja yang Anda lihat di situ, indera penglihatan, indera pendengaran, apa saja yang Anda dengarkan di rumah itu, misalkan suara anak Anda bermain, atau suara angin dari AC, atau suara musik relaksasi, atau suara kicauan burung di rumah itu, terserah apapun itu. Ya, yang penting melibatkan indera pendengaran. Habis itu indera apa lagi? Indera peraba. Nah, coba teman-teman dalam imajinasi meraba pintunya atau temboknya atau apanya atau megang apa di situ. Terus indera penciuman. Nah, misalkan pada saat afirmasi teman-teman mencium aroma cat baru misalkan, atau aroma apa ya, aroma wewangian di kamar mandinya, atau wewangian bunga di taman ya, pokoknya libatkan indera penciuman. Kemudian indera pengecap. Nah, pengecap misalkan teman-teman membayangkan rumah lagi duduk di balkon sambil ngopi. Jadi lidahnya itu seolah-olah benar-benar merasakan kopi. Nah, ketika afirmasi 5 panca indera itu dilibatkan, itu berpotensi terwujudnya lebih cepat, ya, lebih berpotensi terwujud daripada saat afirmasi nggak bisa merasakan apapun. Karena gini, pada saat afirmasi, jadi semesta itu membaca bahasa kita itu dari vibrasi, teman-teman. Jadi bukan kata-kata, bukan juga tindakan. Ya. Semesta membaca apa namanya bahasa kita itu dari vibrasi. Makanya ketika afirmasi, yang terpenting adalah apa? Vibrasinya. Ketika Anda berdoa, yang terpenting apa? Vibrasinya. Nah, ketika Anda tidak berdoa sepanjang hari itu kan doanya paling cuma 1 jam ya kalau di total. Atau mungkin nggak ada. Nah, 23 jam ini vibrasinya bagaimana? Itu yang ditangkap oleh semesta. Dan semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Jadi sebenarnya rumus kehidupan sesimpel itu. Sangat simpel sekali. Ya. Bahasa yang ditangkap semesta adalah vibrasi. Nah, vibrasi sepanjang hari Anda, itulah yang akan dikembalikan. Itu. Ya.